Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Mahkamah Agung disebut menganulir hukuman mati 13 gembong narkoba jaringan internasional yang menyelundupkan 402 kg sabu lewat jalur laut. Total ada 10 orang yang hukuman matinya disebut dianulir di tingkat MA. Mahkamah Agung menganulir hukuman mati 13 gembong narkoba jaringan internasional yang menyelundupkan 402 kg sabu lewat jalur laut pada 2020 silam. Total ada 10 orang yang hukuman matinya dianulir di tingkat MA. Amar putusan MA yang kami rangkum dari detik.com pada Senin 17 Januari, yakni Hussein Salari Rashid tetap dihukum mati, Samiullah bin Nadir Khan tetap dihukum mati, Mahmud Salari Rashid tetap dihukum mati, Atefeh Nohtani diubah menjadi 20 tahun penjara. Amu Sukawi diubah menjadi penjara seumur hidup. Yondi Cesarianto Citafaga diubah menjadi 20 tahun penjara. Muhammad Iqbal Solehudin diubah menjadi 15 tahun penjara. Basuki Kosasi diubah menjadi 18 tahun penjara. Ilan bin Arifin diubah menjadi 18 tahun penjara. Sukendar diubah menjadi 18 tahun penjara. Nandar diubah menjadi 18 tahun penjara. Risris Rismanto, kasasinya ditolak dengan perbaikan. MA mengubah hukuman mati Risris menjadi 20 tahun penjara. Yunan Ferdiantono, kasasinya ditolak dengan perbaikan. MA mengubah hukuman mati Yunan menjadi 20 tahun penjara. Dari 10 orang yang dianulir hukuman matinya di tingkat MA, 6 diantaranya merupakan warga Sukabumi yang sebelumnya mendapat vonis mati di PN Cibadak. Anulir yang diberikan MA mendapat respon baik dari kantor hukum Bahari. Dari yang kami kutip di laman detik.com, Dedi Setiadi, penasehat hukum dari kantor hukum Bahari, menyatakan keputusan MA sudah adil. Dedi menjelaskan keputusan MA sesuai peran masing-masing dalam kasus tersebut. 6 kliennya tidak terlibat secara global dalam jaringan narkoba internasional. Penyelundupan 402 kg sabu terjadi pada Maret 2020. Penyelundupan dilakukan menggunakan kapal laut dan dilakukan di perairan internasional. Para pelaku kemudian membawanya lewat jalur tikus di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Narkoba kemudian diangkut untuk diselundupkan menggunakan jalur darat. Kasus ini terungkap dari pengembangan kasus sebelumnya di Banten. Polisi mengamankan barang bukti sabu sebanyak 402,3 kg yang ditemukan di sebuah rumah elit di Kecamatan Sukareja, Sukabumi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas terkait langkah MA yang disebut menganulir vonis mati gembong sabu 402 kg bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mbak Devi. Kang Asep, putusan MA ini adil atau justru mencederai semangat pemberantasan narkoba di Indonesia? Seminggu, 2 minggu ini beberapa artis terkenal. Terkena lagi. Ya. Bayangkan oleh saudara-saudara semua, kalau ini tetap beredar 402 kilo itu bagian dari sindikat Banten dan sindikat 7 sindikat 11 sindikat lainnya, dan polisi BNN mengintip berbulan-bulan kejadian itu. Sekarang dengan ringan dirubah hukumannya oleh Mahkamah Agung. Terlepas itu kewenangan Mahkamah Agung, tapi perlu dicatat oleh Mahkamah Agung. Baca pasal 253 KUHP, berat ringannya hukuman terapat tidak tunduk terhadap kasasi. Jadi Mahkamah Agung dalam hal kasasi tidak berwenang untuk menurunkan meringankan. Itu 253, baca dengan jelas dan tuntas. Jadi kalau Mahkamah Agung sekarang menurunkan hukuman para bandar narkoba, saya tidak harus mengatakan harus mengatakan apa. 402 kilo itu bagian kecil dari sekian sindikat lainnya. Itu yang baru diketahui. Kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ikuti terus-menerus oleh di bawahannya, jangan harap ya penangkapan terhadap artis akan berhenti. Esok lusa mungkin tiap hari akan menangkap, karena itu beredar. Inilah saya kira jaringan mafia badan peradilan merusak badan peradilan dengan cara-cara putusan yang sebenarnya tidak yuridis, tidak adil. Baca 253, berat ringan hukuman tidak tunduk terhadap kasasi. Kalau tadi dianggap ini sudah sesuai dengan porsi dan perannya masing-masing dalam kasus ini, sehingga ada yang memang dihukum mati, ada yang tidak perlu dihukum mati. Ya, gini, di Undang-Undang Narkotika 35 itu, ya, sekali lagi, siapapun, kalimatnya siapapun, ditujuk lagi dengan penyertaan. Ada aktornya,
ada juga yang membantu turut serta. Ini mereka bagian jaringan. Jangan dipilah bahwa mereka tokohnya mati, yang lain enggak. Kan mereka udah tahu 402 kilo itu bersama-sama. Jadi kalau sekarang dipilah-pilah, saya nggak terus mengatakan apa cara berpikir yuridisnya. Ya, hanya mungkin satu kata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, tapi kalau kita bilang tadi Anda katakan seharusnya MA tidak berwenang untuk menganulir vonis hukuman mati. Jadi ini landasannya apa yang digunakan MA? Ya saya tidak tahu. Yang jelas silahkan baca konstitusi. Pasal 24 ayat 5, hukum acara dengan undang-undang. By the way, undang-undangnya ada, yaitu KUHP 253. Jadi di tingkat Mahkamah Agung itu, Mahkamah Agung hanya berwenang kewenangan, kompetensi. Kedua, penerapan hukum, kelalaian. Tapi berat ringan hukuman, pengadilan di Sukabumi sudah tepat dan benar. Bayangin, hakim Sukabumi maupun PT yang menguatkan. Itu bayangin, tingkat yudek faksi sudah tepat dan benar membaca. Karena mereka tahu ya secara yuridis ini hukuman mati diatur bagi jaringan itu semua, mafianya sekali lagi. Ya. Kedua, secara filosofis kejahatannya berat. Secara psikologis hampir semua masyarakat mendukung hukuman maksimal. Tapi sekarang dikurangi. Ya saya nggak tahu sekarang kenapa mereka mengurangi. Dan silakan baca jurisprudensi. Dari zaman saya dulu hakim pun, jangankan 402 kilo, 9 kilo kami matiin. Dan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Sekarang kalau 402 kilo, dipilah yang tetap sebagian mati, sebagian dikurang, ya saya nggak tahu. Pendapat sesuai pendapatan. Kang Asep, kalau semangat dari Presiden sudah jelas ya, kita harus satu komando untuk kemudian mengibarkan bendera perang melawan narkoba. Tapi kalau kita lihat bahkan di struktur hukum yang ada di negara ini aja sudah tidak satu garis tegak lurus ke atas, sudah tidak satu semangat lagi untuk pemberantasan narkoba. Bagaimana kemudian langkah yang tepat untuk memberantas narkoba jika memang bukan lewat hukuman mati? Bayangin, di hukum itu dikenal. Taverna mengatakan, hukum boleh berantakan. Tapi kalau hakimnya benar, penegakan hukum akan adil. Baik, saya masih ingat, dulu Kapolri, beberapa Kapolri itu dari zaman Pak Tito dan lanjut sampai sekarang. Kirim ke ruang mayat. Jaksa sekarang, Jaksa Agung, matikan. Nah kalau sekarang hakimnya tidak mematikan, ya apapun hukuman berat, dikurangi. Yang hakim PN-nya sudah tepat, hakim PT-nya sudah tepat, di Mahkamah Agung dirubah. Ya saya tidak tahu apa diatakan di Republik ini, gitu kan. Oke, jadi apa yang bisa diperbuat setelah ini kemudian sudah dianulir oleh MA? Pengalaman saya kepada hakim saya masih ingat dulu. Ketika di Tangerang saya memulai mati 25 tahun yang lalu, kita sekali mati tetap mati. Jadi kepada teman-teman hakim di daerah, walaupun dirubah oleh MA, jangan patah semangat. Demikian pula kepada para penyidik, BNN. Terus, ini kan seolah-olah meruntuhkan motivasi. Udah capek-capek polisi, capek BNN, hakim jaksa menuntut, hakim memutus, MA dirubah. Sekali lagi, sekali mati tetap mati. Biar Mahkamah Agung tahu. Dulu pernah kejadian, Tangerang pun begitu. Tapi karena lama-lama kita kirim mati terus, mereka pun kapok. Sekali mati tetap mati, biar kapok. Biar kemudian ada betul-betul tindakan tegas untuk pemberantasan narkoba di tanah air akan jadi seperti apa, begitu kira-kira ya? Terima kasih Kang Asep Iwan Irawan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Usai